may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, jamaah subuh Masjid Darul Arqam yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita pada saat ini masih diberikan umur, iman wal Islam, juga diberikan kekuatan untuk dapat berhadir pada majelis taklim dan menjalankan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita capai sampai detik ini Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Dan khusus kepada yang berhadir di majelis taklim ditambah ada bonus berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, suatu hari Rasulullah pernah ketemu sahabat. Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasulullah bertanya, kaifa asbahtum? Dia bertanya Rasulullah waktu ketemu sahabat, kaifa asbahtum? Maknanya, apa kabar kamu pagi ini? Kaifa asbahtum. Sebelum saya lanjutkan jawaban dari sahabat atas salam Rasulullah, saya mau tanya sama 3 orang jemaah di sini. Seandainya ada seorang ustadz atau siapapun yang Bapak kenal bertanya pada Bapak pagi ini, kaifa asbahtum? Gimana kabar kamu pagi ini? Jawabannya apa? Ya. Siapa? Alhamdulillah sehat. Satu. Yang lainnya Pak? Yang lain Pak? Baik. Apa Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik. Yang lain? Panjang umur. Alhamdulillah panjang umur. 3 ya. Itu jawaban dari kita, umat Islam yang taat. Alhamdulillah. Mari kita lihat jawaban dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah tanya, kaifa asbahtum? Apa kabar kamu pagi ini, subuh ini? Qalu, sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami beriman pada Allah. Pagi ini kami beriman pada Allah. Faqala, Rasulullah bertanya lagi setelah mendengar jawaban dari sahabat, pagi ini kami beriman pada Allah. Rasulullah tanya, wa ma alamatu imanikum? Apa buktinya? Apa tanda-tanda kamu iman pada Allah? Saya nanya kabar nih. Gimana kabar kamu pagi ini? Kami beriman pada Allah. Apa buktinya? Kan begitu. Jadi dialognya hidup nih. Ya. Lalu mereka menjawab, qalu nasbiru alal bala. Kami sabar terhadap musibah yang menimpa kami. Kami sabar. Wa nashkuru alal raha, dan kami bersyukur atas kelapangan yang diberikan pada kami. Terakhir, wa tardo bil qada, dan kami ridho dengan apa yang ditetapkan kepada kami. Itu jawaban sahabat. Jadi sahabat tuh ditanya kabar tuh jawabnya begitu, kami beriman pada Allah. Buktinya, kata Rasulullah, buktinya kami sabar atas musibah yang menimpa kami. 1. 2, kami bersyukur firraha, dengan kelapangan yang diberikan pada kami. Dan ketiga itu kami ridho dengan takdir yang menimpa kami. Maka Rasulullah kemudian menanggapi, faqala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW,
antumul mu'minuna haqqan. Oh, kamu benar-benar beriman ini, asli imannya, haqqan. Itu dialog antara Rasulullah dengan sahabat. Balikin lagi sekarang, dialog antara seorang dengan jamaah Darul Arqam tadi. Apa kabar, Pak? Oh, kami sehat-sehat, proyek lancar. Ya, dunia beda sama zaman Rasulullah. Yang diomongin apa? Iman. Jadi sehat tuh dua, sehat jasmani, proyek lancar, anak bener apa semua. Itu bukan urusan penting itu. Yang penting iman. Nah, sekarang bulan Syawal. Tanggal berapa Syawal? Lain-lain kalendernya. Ada 21, 20, nggak apa-apa dah, 20 sekian ya. Masih anget nih. Ketika Ramadan ada perintah, ya, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berani nggak kalau saya tanya kabar sekarang? Kaifa asbahtum? Bapak bilang begini, kami bertakwa pada Allah. Coba, ada nggak yang mau jawab begitu? Saya tanya kabar nih, gimana kabar Pak? Kami takwa nih, saya takwa sekarang. Nggak ada. Mimpi kali ya. Padahal la'allakum tattaqun. Kalau ada kata-kata la'alla itu ada unsur pengharapan, roja. Ada unsur zon, perkiraan. Ada unsur semoga. Jadi kalau ada la'allakum tattaqun, semogalah kamu bertakwa. Kalau yang ngomong manusia. Kalau yang bicara Allah, la'allakum tattaqun artinya pasti kamu bertakwa. Jadi saya sekarang lagi berhadapan dengan MTQ nih, muttaqin semuanya. Amin. Amin. Karena kita jebol dari Ramadan, masih dikasih umur, berarti pasti Bapak bertakwa. Makanya ketika ada orang bertanya kabar, kaifa asbahtum? Jawab aja. Jawabannya yang paling amal, jawabannya tadi itu. Ya. Kalau tadi jawabannya kami beriman, maka jawaban Bapak mestinya asbahna muttaqina billah. Kami pagi ini bertakwa pada Allah. Saya balik tanya, apa buktinya? Nah, itu doang tuh. Ya. Ada buktinya. Di dalam Al-Quran ada bukti takwa 27 biji. Semoga udah ini semua udah melaksanakan. Tapi cukup saya ambil 4 aja nih untuk pagi ini. Ya, jadi kita nih sekarang lagi ngukur ketakwaan kita. Gara-gara la'allakum tattaqun. Kenapa nggak pada peduli dengan ukuran takwa? Giliran ke puskesmas, dokter bilang darah Bapak tinggi nih 170/110. Waduh, panik Pak. Bisa stroke kayak Ustaz Wahyu nih, stroke. Atau kolesterolnya tinggi, waduh gawat. Gula tinggi, udah panik semuanya. Ukuran badan. Tapi nggak pernah ada yang panik dengan ukuran iman, ukuran takwa. Nggak ada yang panik, bodoh amat. Yang penting habis itu Syawal bebas makan ya. Ketupat, bakmi, bakpao, bakwan, bakso, bakpia, semua yang bak semua habis. Nah sekarang kita ukur. Ya. Kalau ada yang tanya kabar, gimana kabar Bu? Saya bertakwa. Apa buktinya Bu? Buktinya 4 aja. Kalau 27 kayaknya kagak mungkin. Ya, insya Allah mungkin, tapi nanti perlu tahu ilmunya. 4 aja. Pertama, orang takwa itu cirinya dulu nih. Ya, pertama, demen sedekah. Demen sedekah. Dan sedekahnya demennya itu biar lagi banyak duit, lagi pas-pasan, lagi bokeh, pengennya sedekah gitu. Itu Allah yang bilang, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Cakep kan? Di sini saya lihat semua sedekah nih. Ya tadi
habis assalamualaikum, bunyi itu kan, dedek. Rombongannya semua beginian kantong, semua saya lihat selirik, wah, untung saya duit. Jadi semua ngelirik, ya, ada yang buat sepuluh tangan sih begini, selampai, ada yang begitu. Tapi semuanya rata-rata masukin. Itulah takwa itu. Ya, jadi alhamdulillah semua udah melaksanakan yang pertama. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Hobinya orang takwa. Orang takwa yang kedua, cirinya itu dia enggak sensi sama orang, enggak tersinggungan. Dengan bahasa Al-Qur'an, wal gazi minal ghaiza. Orang ini sanggup nahan marah. Wah, Ustaz saya nggak bisa, saya kalau lihat ini suka tersinggung. Sekarang enggak. Wal gazi minal ghaiza. Yang ketiga, orang takwa cirinya suka nganggap orang lain semua benar, dia yang salah. Kalaupun ada yang salah, dia maafin. Wal afina anin nas. Dan yang terakhir, orang takwa itu cirinya nih ya, yang terakhir, dia nggak nguber-nguber yang jahat-jahat, yang haram-haram. Tapi sekali kecemplung ke yang haram, ingat Allah, langsung tobat, langsung istighfar. Itu orang takwa. Ya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, dan seterusnya itu. Ali Imran 135. Itu. Jadi kalau kita ditanya kabar di rumah sama istri, gimana kabar Pak? Takwa. Gimana kabar Pak? Mukmin. Enggak ada kan yang kepikiran. Ini jawaban sahabat ini. Ketika Rasulullah tanya, "Kaifa asbahtum?" Maka jawabnya, "Asbahna mu'minina billah." Kita juga mesti niru, asbahna muttaqina billah. Lantaran ini masih bulan Syawal, berarti masih ada bau-bau Ramadan nih. Bau Ramadannya adalah takwa. Untuk itu saya beri judul pada pagi ini adalah PR untuk orang-orang bertakwa. Orang takwa nggak boleh bengong. Ketika kita dipastikan oleh Allah selesai Ramadan, iman mati sabar, kemudian dapat da'alakum tatakun, nggak boleh bengong. Karena Allah langsung ngasih PR sama kita. Bapak coba kumpulkan semua ayat-ayat mengenai takwa yang berupa fi'il amar, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Lalu ayat itu selalu disambung dengan kata-kata waw, ataf, wa, dan. Jadi bertakwalah pada Allah dan. Nah, dannya ini adalah perbuatan PR yang mengiringi perbuatan takwa kita. Banyak Pak ayatnya, banyak sekali. Tapi pagi ini saya cuma bawain berapa ya? 6 cukup, 6 ya. Tadi kan 4, tambah 6, 10 lah. Cukup waktunya Pak Haji? Cukup kok, alhamdulillah ya, insyaallah. Nah, apa PR orang bertakwa supaya kita takwanya haqqa tuqatih? Apa itu? Jadi sering nih takwa ini kan dipromosiin nih. Tiap Jumat khotibnya bilang, "Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati la'alakum tuflihun." Contoh. Itu Nabi yang suruh tuh. Jadi khotib Jumat kalau nggak ada wasiat takwa kayak gini, Bapak angkat tangan. Belum sah khotbahnya. Belum ada wasiat takwa. Tuh, pertama. Yang kedua, Rasulullah selalu menghimbau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Coba. Saking takwa ini penting banget tuh. Yang ketiga, Al-Quran menganjurkan pada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Coba Bapak, kita bentar lagi mati kan? Apalagi Bapak yang udah 70-an. Ada yang 70? 80? Oh enggak, ada muda semua nih. Hampir 70. Mati Pak. Yang bilang bukan saya, Rasulullah.
Rasulullah bilang umur umatku paling pol 60 sampai 70. Jarang sekali yang 80. Jadi yang sekarang umurnya udah 69 tahun 11 bulan. Nah, jangan banyak pantang, Pak. Nah, jadi kita perlu ini berbekal-bekal. Dan yang terakhir, Allah menganjurkan kita untuk setiap malam membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama itu artinya dan jadikanlah kami, aku ini imam bagi orang-orang bertakwa. Imam di rumah nih, ada istri orang takwa, anak orang takwa. Saya imamnya ya Allah. Jadi artinya takwa itu penting. Bukan sekedar gelar, tapi sesuatu yang melekat dalam diri kita dan mesti kita ukur, Pak. Bapak punya mobil aja bannya diukur kok. Ini kurang enak nih. Mampir bentar ke orang Batak tuh. Bang, angin. Cek. Itu ukuran ban. 36. Yang belakang, Pak, yang depan 33. Bapak di bengkel mana, Pak? Jadi kita mesti ukur takwa kita sekarang. Dan ukuran takwa itu bisa kita capai, kita sempurnakan dengan cara mengkaji ilmu mengenai takwa ini. Nah, Al-Quran selalu ada itu Allah selipkan rahasia. Setiap Allah menyuruh orang beriman untuk bertakwa dengan kata-kata ittaqullah, maka Allah selalu sambung dengan kata-kata wa tadi. Wa, bertakwalah kamu kepada Allah dan yang itu perbuatan PR-nya itu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, ada perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya kan? Ya. Terus wala tamutunna illa wa antum, dan janganlah kamu mati sebelum bisa mencapai husnul khotimah. Itu PR-nya. Ya, jadi mari kita runtun 6 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Dan saya hanya bacakan saja. Kalau untuk pendalaman nanti kalau ada kesempatan kita tanya jawab, saya akan dalami ya. Pertama, PR orang-orang takwa itu adalah takwa dengan sungguh-sungguh. Sekarang serius. Jadi gini lho Pak, Bapak kayak paniknya gini. Kalau Rasulullah berkata begini, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa rabi'un. Jadi man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabi'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ya, maka berbahagialah. Yang kedua, wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia ketipu. Terakhir, wa man kana yaumuhu mislu amsihi. Siapa yang hari ini sama aja hari kemarin, sama, apalannya sama, ibadahnya sama sebenarnya. Dia makbun, fahuwa makbun, dia tertipu. Tapi yang lebih jelek dari kemarin, fahuwa makbun, dia terlaknat. Nah, kita ngukur sekarang. Kita bulan Syawal ini takwa udah oke nih. Ya, kita udah gemar sedekah, kita udah maafin orang, kita udah apa lagi tadi? Udah nahan marah, kita udah ahli ibadah, nggak pernah maksiat. Coba itu pertahanin tuh, diukur tiap hari. Kadang-kadang iman tuh naik turun. Kalau iman udah naik turun, takwanya juga naik turun, pasti tuh. Karena takwa diikuti sama iman, dasarnya iman. Kenapa ini penting? Karena tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang udah takwa, jangan mati dulu sebelum kamu bisa mati hebat, mati husnul khotimah. Jadi perlu kita Pak sekarang dandanin diri kita supaya kita di mata Allah itu sempurna, insan kamil. Karena Allah sendiri yang bilang
orang paling sempurna, orang paling mulia. Indallah, di hadapanku, atqakum, orang paling takwa di antara kamu, nggak ada yang lain. Dan terus terang Pak, orang-orang takwa itu satu-satunya golongan yang disebut pemilik surga. Setiap Allah membicarakan surga, selalu Allah berkata, uiddat lil muttaqin. Nggak ada uiddat lil mu'minin, nggak ada. Uiddat lil muttaqin. Nah, saya yakin dalam hati kecil bapak dan ibu di ruangan ini kepengin masuk surga, betul? Kepengin masuk surga. Walaupun ada juga yang bilang itu mau urusan Allah. Iya betul, urusan Allah. Tapi perlu kita upayakan dengan cara mengukur ketakwaan kita. Nah, pengukuran ketakwaan kita itu dilihat bagaimana kita bisa mengerjakan PR-nya Allah ini untuk orang takwa. Pertama, dengan sungguh-sungguh bertakwa. Ya, jadi takwa itu disebut dalam surat An-Nisa ayat 36, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum turhamun. Tuflihun, turhamun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan, carilah wasilah, carilah jalan untuk dekat pada Allah, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Itu pertama PR-nya. Jadi kita cari jalan untuk taqarrub ila Allah. Apa aja Pak? Yang berbentuk nawafil, kebaikan selalu. Isi waktu dan tanda-tanda orang Islam yang baik. Jangan sampai nyia-nyiain waktu. Ustadz nonton bola boleh nggak? Boleh. Asal kamu udah sempurna zikirnya, udah sempurna baca Qurannya. Kalau Quran belum mentok, zikir masih jarang, nonton bola jadi makruh Pak. Betul. Karena waktunya terbuang percuma untuk urusan dunia. Itu maksudnya orang takwa itu. Wa bataghu ilaihil wasilah, cari PR, cari jalan supaya kamu dekat dengan Allah. Satu, ya. Caranya ya macam-macam, silakan. Apapun bisa Bapak pelajari. Ya. Cari banyak-banyakin sholat sunnah, khatamin Quran setiap bulan 2 kali dan sebagainya. Cari jalan sehingga Allah itu sampai hatta uhibba, sampai Allah itu cinta sama kita. Ya, orang bertakwa ini. Itu PR pertama. PR kedua, membatasi pergaulan. Allah tidak mengadu domba kita, tapi Allah melindungi seorang yang takwa dari pergaulan yang bisa menodai takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Quran, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu cuma bergaul sama orang-orang shadiq, orang-orang baik, orang-orang jujur, bergaul. Tinggalkan orang awam di antara kamu, dekati orang khasah, orang-orang khusus, orang-orang alim. Ini perintah Allah dan perintah Nabi. Jadi jangan Bapak mencampur adukan persahabatan. Saya biasa sama mereka itu kan ya bergaul supaya mereka bukan soal itu. Karena Rasulullah bilang, lihatlah siapa yang bergaul denganmu, karena seseorang dilihat dari agama temannya. Misalnya saya bergaul sama Pak Subur, pasti orang-orang bilang, wah ini berarti orang alim nih, soalnya temennya Pak Subur, ya kan? Jadi ada imbasnya Pak. Makanya Al-Quran menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaknya kamu bersama-sama orang yang shadiq. Ingat, itu yang kedua PR-nya. Jadi sekarang Bapak batasi pergaulan. Bukan memutuskan satu rahim sama teman, tidak. Tapi jauhi orang-orang jahil. Karena kalau udah teman udah dekat, udah akrab, biasanya saling mempengaruhi, saling memberi warna, dan kita akhirnya maklum dengan kesalahan dia. Ya, jadi hati-hati bergaul, dan sekarang batasi. Bahkan Rasulullah berkata, perhatikan pergaulanmu,
Kata Rasulullah, wa 'alaika bi khassatika wa iyyaka wa awammahum. Hendaknya kamu dekati orang-orang yang khusus di antara kamu, maksudnya orang-orang alim, ulama-ulama, ustaz-ustaz, dan jauhilah orang-orang awam yang tidak mengerti agama. Ya, jadi pergaulan ditata. PR kedua. PR ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu berkata perkataan yang benar saja. Qaulan sadida. Dalam Quran perkataan itu ada 7. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Qaulan layyina, perkataan yang lembut. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Kaulan semua. Semua itu pelajarin, Pak. Sehingga kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang dusta maupun perkataan rafas dan perkataan yang menyakitkan orang lain. Jaga. Jadi orang-orang takwa itu cirinya perkataannya mampu untuk tidak menyakitkan orang lain. Dan perkataannya baik terus, ya. Baik dan benar. Karena ada juga perkataan yang baik tapi tidak benar, ada perkataan benar tapi tidak baik. Saya kasih contoh. Haji Nasruddin lewat depan rumah saya. Saya tanya, dari mana Ji? Dari sono. Mau ke mana Ji? Mau ke sono. Bener apa baik? Bener, tapi belum tentu baik. Bahasa Jawanya sengak. Atau saya tanya, Pak Subur mana Pak Subur? Pak Subur udah makan belum? Pak Subur jawab, kalau nggak makan mati. Bener, tapi kurang baik. Nah, Al-Quran menuntut orang takwa itu wa qulu qaulan sadida. Jaga mulut. Karena jaga mulut juga termasuk bagian dari ciri orang beriman. Ya ayyuhalladzina man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Luqman Hakim, seorang alim ulama zaman Nabi Musa, orang hitam, orang Ethiopia. Luqman Hakim pernah berkata, asubtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu bijaksana, tapi sedikit yang mau diam. Kebanyakan ngoceh terus. Ya, itu nomor 3 ya. Perintah PR-nya orang-orang bertakwa. Lalu PR-nya nomor 4, fattaqullaha, surat Al-Anfal ayat 1. Wa aslihu zata bainikum. Bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu perbaiki hubungan di antara kamu. Jangan ada keretakan antara muslim dengan muslim, antara mukmin dengan mukmin. Kita ini satu, Pak. Kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba yang bersaudara. Ya, saudara, Pak. Jangan saling dengki, jangan saling marah, jangan saling curang. Pokoknya adem, Pak, orang Islam. Jadi usahakan PR ini benar-benar nih. Ya, jangan saling merugikan, jangan saling menipu antar sesama muslim, apalagi dengan orang non muslim. Sesama muslimnya nggak boleh, ya. Lalu PR nomor 5, dikit lagi, Pak. Hindari penghasilan haram. Hindari penghasilan haram. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu benar-benar beriman. Rasulullah menambahkan dalam sebuah hadis, fattaqullaha wajmilu fi tolal. Bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu perbaiki cara kamu berpenghasilan. Khuzu mahalla wada'u maharam. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini perintah agama. Jadi tolong teliti, perhatikan dari mana sumber uang kita. Kata Rasulullah pernah mengancam kita ini, pilih
barang siapa yang membawa sesuap makanan haram dan memasukkan dalam mulut istrinya dan anaknya di rumah, sama dengan dia menambah bara api neraka jahanam dalam perut mereka. Orang kalau udah ada bara api neraka jahanam di perutnya di dunia ini, di akhirat tuh di absen Pak, sama malaikat azab di padang mahsyar. Nah, ada makanan haram, dia gebukin Pak. Kan kesian istri anak kita, nggak tahu apa-apa, waktu digebukin. Jadi tolong PR yang kelima tadi, bawa makanan penghasilan halal ke dalam rumah kita. Terakhir, Al-Quran berpesan pada orang-orang takwa ini PR-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya tiap diri wa tanzur nafsum, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang akan dibawanya besok ke hadapan Allah. Jadi dia sekarang nabung apa nih? Bekalnya apa? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu. Jadi mari berdasarkan cerita Rasulullah tadi, bahwa Rasulullah bertanya kabar kepada sahabat, kaifa asbahtu? Sahabat menjawab asbahna bil mu'minina billah. Mari kita tiru keteladanan para sahabat ini. Kalau ditanya kabar antara kita sekarang, ya, kaifa haluk? Kaifa asbahna? Jawab, asbahna muttaqina billah. Kami bertakwa pada Allah. Buktinya, wow, udah beres buktinya. Udah tahu buktinya. Tinggal ngelakonin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasibitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang menambahkan, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, mari kita baca kafaratul majlis. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih. Alhamdulillah. Ya, masih. Alhamdulillah.